Halo, perkenalkan nama saya Naura Rohadatul. Saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya ingin menjelaskan Lamsol 2 bab 6. Jadi di sini perintahnya itu untuk membuat sebuah program game. Gamenya bebas. Jadi di sini saya akan menjelaskan game yang udah saya bikin. Nah, jadi di sini gamenya itu untuk menebak apa ya, menebak kata di mana katanya itu rumpang. Jadi huruf-hurufnya itu rumpang. Nah, jadi di sini saya menggunakan tiga fungsi. Yang pertama, oh ya, yang pertama kita jelasin dulu. Di sini saya menggunakan header IOStream, include IOStream untuk si out dan si in nanti. Kemudian include string untuk karena nanti saya akan menggunakan variabel string. Kemudian using namespace std agar si out dan si in itu tuh terbaca, bukan terbaca sih, agar tidak menggunakan penulisan std setiap kali saya menggunakan si out dan si in. Kemudian, nah untuk fungsi pertama itu cek kata. Di sini saya menggunakan function function iteratif, di mana di sini ada perulangan ya. Nah, sebelumnya itu saya menggunakan string dulu, menggunakan array, daftar daftar kata. Nah, pada daftar kata ini, di sini saya tidak membatasi arraynya karena nanti ketika saya saya edit ini isinya, jadi dia tidak perlu diubah lagi. Dan juga ini untuk isinya itu kan udah saya tetapin, jadi nggak perlu pakai mesin kamar lagi. Kemudian di sini ada jumlah, saya isi dengan 12 inisialisasi. Kemudian untuk perulangan, for in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, maka i plus plus. Nah, dimana statementnya itu pengecekan kondisi if kata sama dengan daftar kata indeks i, array daftar kata, jika benar sama dengan, maka return true. Dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak memenuhi, maka dia akan langsung return false. Nah, kemudian di sini ada fungsi kategori skor untuk menentukan skor nanti. Karena di sini saya isinya ini ada 12, berarti ada 12 jawaban yang benar. Ada 12 jawaban yang benar, jadi saya batasin. Dimana untuk skor yang kurang dari 2 itu kategorinya tuh kurang. Jadi dia akan menampilkan si out kategori kurang. Nah, jika skornya tuh kurang dari sama dengan 5, maka kategorinya lumayan. Kemudian skor yang kurang dari sama dengan 8, kategorinya bagus. Selain itu, kategorinya hebat. Hmm. Nah, untuk fungsi mainnya, di sini saya menggunakan string jawaban. Variabel jawaban itu bertipe string, dan skor saya inisialisasi dengan 0 karena nanti ada penjumlahan ya. Bertipe integer, kemudian ini untuk tampilannya aja, biar rapi, siap game temukan kata. Temukan kata benda dan kata sifat dari pola ini. Cout ketik selesai untuk mengakhiri permainannya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi selama while ini bernilai true, dia akan menjalankan terus. Menjalankan terus, ini isinya, statementnya. Jika false, dia langsung eh, memanggil kategori skor ini dengan skor. Nah, pada perulangan while ini, seperti biasa, ini menginput jawaban dari pengguna. Kemudian, eh, jika jawabannya itu sama dengan selesai, dia akan break. Dia akan langsung selesai. Perulangannya berhenti. Kemudian, jika cek kata ini sama dengan jawab, jika cek kata jawaban ini bernilai true, maka dia akan menampilkan si out benar. Kemudian skornya itu plus plus. Atau skor sama dengan skor plus 1.
else, jika tidak, cout salah tidak sesuai dengan soal. Nah, ini untuk memanggil fungsi kategori skor untuk hasil akhirnya. Kita coba ya, kita run dulu. Nah, di sini sambil saya jelasin. Nah, masukkan kata di sini perintahnya tuh untuk huruf kecil semua. Oh ya, sebelumnya di sini ini untuk tampilan biasa ya, yang ini, yang fungsi main. Nih. Nah, share game temukan kata. Nah, ini ada soalnya, temukan kata benda dan kata sifat dari pola ini. Jadi di sini saya batasin kata benda dan kata sifat saja. Jadi kemungkinan kecil untuk jawabannya tuh sedikit. Kalau misalkan luas itu terlalu banyak untuk string yang nanti saya masukin ke arraynya. Jadi saya batasin dengan kata benda dan kata sifat saja. Kata kerja dan yang lainnya saya tidak suruh masukin. Jadi sini udah saya pastikan kurang lebih seperti ini dan tidak ada lagi selain ini untuk kata benda dan kata sifat dari pola ini. Kemudian dia akan mengetik. Nah, di sini untuk meminta pengguna ketik selesai untuk mengakhiri permainannya. Nah, jadi kita masukkan kata dulu huruf kecil semua. Ini isiin jawaban. Sini dia udah bernilai true ya while-nya. Coba galau. Galau itu sifat. Nah, galau benar. Di sini, jika jawabannya sama dengan selesai, maka break. Nah, di sini kita lihat jawabannya itu bukan selesai kan? Ada isi. Berarti dia melakukan lanjut pengecekan ke sini. Lanjut pengecekan di sini. Di mana pengecekan di sini cek kata jawaban. Nah, dia memanggil fungsi cek kata jawaban. Sini. Kita lihat pada fungsi ini terdapat perulangan. Perulangannya ini. Perulangan ini. Nah, pada perulangan ini, dia mulai dari 0 ya. Coba kita dari 0. Integer I sama dengan 0. I kurang dari jumlah. Jumlahnya kan 12. Iya, benar. Berarti dia masuk ke statementnya if kata sama dengan daftar kata indeks I. Kata tadi adalah galau. Kita lihat galau itu untuk daftar kata I-nya ke 0. Yang ke 0 itu pisau. Pisau berarti bukan kan? Nah, terus I++. I++ lagi. I-nya sama dengan 1. I kurang dari jumlah, 1 kurang dari 12, ya. Jadi dia mengecek apakah kata sama dengan daftar kata indeks 1. Indeks 1 tadi surau. Nah, seterusnya sampai dia menemukan sampai I ini kurang dari I ini sampai jumlah. Nah, ditemukannya kata galau itu pada indeks ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 9, berarti I-nya 7. Pada I ke-7 itu, dia menemukan kata sama dengan daftar kata indeks I. Jadi, dia akan return true. Dia akan mengembalikan nilai true. Nah, berarti di sini if-nya itu bernilai true. Jadi, dia akan mencetak benar. Kemudian skornya plus plus. Kemudian dia melakukan perulangan lagi. Saya masukin coba risau. Nah, risau benar. Sistemnya sama. Mana dia mengecek dulu di sini. Setelah di input, dia melakukan pengecekan if jawaban sama dengan selesai. Ini jawabannya itu risau, bukan selesai. Jadi, dia tidak jadi break.
Jadi dilanjut ke if, di mana if memanggil fungsi cek kata. Pada fungsi cek kata itu terdapat perulangan, i sama dengan 0 lagi, i kurang dari jumlah, 0 kurang dari 12, ya. Kemudian, if kata sama dengan daftar kata indeks 0, risau kan? Bukan, berarti i plus plus lagi, sampai ditemukannya kata risau. Di mana kata risau ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-nya berarti yang ke 7. Itu I-nya 7. Risau sama dengan daftar kata indeks 7. Jadi dia return true. Nah, jadi karena if-nya itu bernilai true, jadi dia akan see out benar. Kemudian skornya plus plus. Nah, di sini kita coba masukin selesai. Selesai. Nah, dia langsung keluar. Kenapa? Karena ketika udah di input, dia mengecek if jawaban sama dengan selesai, iya. Bernilai true kan? If-nya jadi dia break dan keluar dari perulangan, dia langsung lanjut ke berikutnya. Jadi kategori skor. Nah, di sini dia memanggil kategori skor. Kita lihat kategori skor ini. Pada kategori skor tadi, dia akan menampilkan si out total skor. Nah, skor tadi kan skornya plus plus berarti 1, 2. Berarti ada 2 skornya. Kemudian dia melakukan pengecekan kondisi. Skor ini kurang dari sama dengan 2. Tadi skornya 2 kan, jadi 2 itu sama dengan 2. Jadi dia akan menampilkan kategori sama dengan kurang. Lalu dia menampilkan kategori kurang. Nah, itu saja. Baiklah, itu saja mengenai penjelasan dari saya, penjelasan game dari saya. Sekian dari saya, dan terima kasih.